Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos bersama Koben. Di channel ini Koben akan bantu kalian dalam belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini Koben akan bantu kalian dalam belajar fisika mengenai usaha dan energi ya. Sekarang kita mengerti dulu istilah energi dulu ya. Jadi energi itu yang kita kenal itu umumnya energi potensial gitu ya. Energi potensial tuh massa kali G kali H gitu ya. Nah, untuk tinggi H ini adik-adik harus ada acuan. Contoh ya, di sini ada tanah gitu. Ini ada benda massa 1 kilo gitu aja ya. Berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah. 5 meter di atas tanah. Jadi nanti adik-adik acuannya tanah aja ya, maksudnya titik terendah. Jadi dalam rumus energi potensial nanti kita harus ada acuan istilahnya gitu. Nah, berapakah energi potensialnya? Tinggal masukkan rumus aja ini. MGH nanti 1 kali 10 kali 5 50 Joule. Nah, itu pengertian dari energi potensial ya. Oke. Nah, yang kedua kita belajar mengenai energi kinetik ya. Setengah mv kuadrat. Nah, energi kinetik ini istilahnya mengenai suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalkan benda bermassa 1 kilo ya, bergerak dengan kecepatan misalkan 10 meter per sekon gitu ya. Nah, berapakah energi kinetik benda ini? Ini adik-adik langsung hitung aja ya. Setengah 1 massanya, kecepatannya 10 kuadrat. Berarti hasilnya ya 50 Joule. Jadi satuannya energi itu Joule ya. Jadi semua satuan nanti usaha energi itu Joule nanti. Nah, ini kita bicara energi dulu ya, energi sama usaha lain ya. Nah, untuk pegas, jadi nanti di sini ada energinya pegas. Energi dari pegas kita mengenalnya energi potensial pegas ya. Kita sebutnya biasanya EPP gitu ya, atau EP pegas. Ini rumusnya setengah K delta X kuadrat. Setengah K delta X kuadrat. K ini konstanta pegas. Ya, konstanta pegas ini istilahnya keketatan pegasnya lah ya. Ya, istilahnya kekuatan pegasnya. Jadi konstanta pegas ini K ya. Nah, delta X ini pertambahan panjang pegas. Ini delta X. Jadi maksudnya misalkan ada sebuah pegas dengan konstanta, jadi pegas ke gambar ya, dengan konstanta 100 misalkan ya, satuannya Newton per meter ya, karena rumus daripada pegas nih adik-adik jangan lupa juga ya, rumus sebelumnya istilahnya Koko sambungkan ke gaya pegas ya. Jadi rumusnya gaya pegas itu K kali delta X ya. Nah, ini gaya pegas. Nah, gaya pegas ini kita bisa sebut sebagai W ya. Kalau kedudukan benda itu diam ya, digantung pada suatu pegas yang kedudukannya diam, tidak bergerak. Jadi gaya pegas ini kita bisa sebut sebagai W ya, berat benda M kali G. Ini jika kedudukan pegas diam ya, bukan bergerak. Loh, kok kalau bergerak tuh gimana? Misalkan ditarik terus lalu dia dilepas terus bendanya kan bergerak gitu, apa pegasnya bergerak naik turun. Nah, itu pegas bergerak. Kalau pegas diam dikasih benda seret lalu diam dia, ya udah itu pegas diam. Contoh nih, ini lalu Koko kasih beban. Nah, kasih beban W. Nah, pegas ini karena akibat beban dia ketarik. Istilahnya sekarang pegasnya gambarnya agak memanjang gini ya. Nah, ini nanti ada selisihnya. Nah, ini yang kita sebut delta X. Jadi delta X itu adalah pertambahan panjang akibat beban, jadi ketarik gitu ya. Nah, delta X. Nanti kalau kita mau masuk rumus misalkan ini ya, kita diberi beban ternyata bertambah panjang 10 cm. Ini jadikan meter dulu ya. Nah, berapakah energi potensial yang dialami oleh pegas? Jadi nanti adik-adik langsung aja EP pegas setengah K delta X kuadrat. Ini setengah 100 0,1 kuadrat 0,01. Ini 100 kali 0,01 ini 1 ya. Setengah kali 1
0,5 gitu. Itu ya. Ini istilah kata energi. Jadi nanti kita mempelajari energi potensial, kinetik, sama pegas. Kita bagian kedua bicara istilah usaha ya. Kan kita belajarnya usaha dan energi. Nah, usaha itu simbolnya W ya. Nah, W. Kalau tadi yang Koko sebelumnya bahas tuh W gaya berat ya. Gaya berat yang tadi W yang Koko sebutkan. Nah, sekarang usaha itu W besar ya. Lambangnya W besar aja. Nah, usaha ini memiliki rumus yang pertama, delta EK. Delta EK ini adalah perubahan energi kinetik suatu benda yang bergerak. Jadi, seperti mula-mula benda diam, kemudian bergerak menjadi 10 meter per sekon kecepatannya. Nah, nanti adik-adik pakai yang delta EK ini, rumus usahanya. Bisa juga usaha itu delta EP, perubahan dari energi potensialnya. Jadi, benda dijatuhkan dari atas, dari ketinggian 10 meter, ketika tiba 5 meter dari tanah, benda itu mengalami usaha sebesar berapa? Nah, itu nanti adik-adik pakai delta EP mengenai ketinggian. Kalau ini mengenai kecepatan. Maka kalau delta EK itu kita sebut sebagai EK2 dikurangi EK1 ya. Jadi energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Jadi kecepatan akhir ini kecepatan awalnya nanti ya. Untuk energi potensial ini dibalik. EP1 dikurangi EP2 ya. Jangan sampai kebalik ya. Kalau delta EP itu awal dikurangi akhir ya. Nah, usaha ini juga bisa jumlah gaya sigma F dikali S jarak tempuh. Jadi misalkan ada contoh aja ya yang untuk ini ya. Kalau ini kan udah paham ada di rumus energi aja. Misalkan ada benda ditarik oleh gaya 10 Newton. Benda ini bergerak sejauh 2 meter, nah gitu. Berapakah usaha yang dialami oleh benda ini? Nah, berarti langsung adik-adik buat W F kali S. Nah, F-nya kok ya 10 ini. Kecuali nanti kalau adik-adik ada F lagi, ada F yang ke kiri, ada gaya gesek. Nanti F-nya ini F dikurangi F ini sama gaya gesek. Jadi ini istilahnya jumlah gaya ya, bukan hanya satu gaya. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada bendanya, gitu ya. Jadi nanti karena ini hanya satu gaya, ya udah langsung F aja 10 kali 2, berarti 20 Joule. Gitu ya. Nah, gaya itu kan banyak, ada gaya berat, ada gaya gesek, ada gaya apalah ya. Nah, nanti di sini usaha yang diakibatkan oleh gaya gesek, ini usaha oleh gaya gesek, FG gitu ya, ini gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kan umumnya melawan arah gerak ya, pasti ya. Dia melawan arah geraknya ya. Nah, karena melawan arah gerak berarti usaha ini oleh gaya gesek minus ya. Jadi min FG kali S, ini rumusnya. Jadi ini rumus usaha akibat gaya gesek ya. Jadi kalau misalnya gaya gesek itu usaha luar ya, yang bekerja di luar bendanya. Jadi min FG kali S rumusnya untuk usaha gaya gesek ya. Minus karena dia melawan arah gerak. Kita mulai masuk contoh soal ya. Ini ada sebuah mobil masanya 100 kilo. Ini mobil ya. Ya. Jadi gambar mobil aja lah. Pokoknya mobil itu ya. Bermasa 100 kilo, mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon. Mula-mula ini anggap V0 atau V1 gitu bolehlah adik-adik ya. Ini 8 meter per sekon. Kemudian mobil itu direm. Jadi setelah bergerak lama, dia kemudian direm. Sehingga mobil ini nanti istilahnya berhenti gitu ya. Nah, berhenti itu berarti kecepatan akhirnya 0. Nah, gitu. Setelah menempuh jarak 20 meter, berarti jarak tempuhnya 20 meter ya. Tentukan besarnya gaya pengereman. Nah, jadi yang A ini berarti kan kita istilahnya akan menggunakan rumus yang ada hubungan dengan gaya gesek. Berarti usaha oleh gaya gesek itu min FG kali S. Nanti yang kita cari ini gaya gesek ini ya, gaya pengeremannya. Loh kok gaya pengereman F gesek kan memiliki rumus koefisien gesek kali N di gaya normal. Nah, gaya normal ini sama dengan W lah ya sebenarnya ya kalau bidang datar. Nah, ini berarti N adalah W.
ya. Nah, masalahnya kok kondisinya kok nggak tahu koefisien geseknya, ya. Berarti kok nggak bisa ngitung langsung menggunakan rumus FG-nya. Loh kok ya apa gimana? Berarti ini kan sudah ada S. Usaha oleh gaya gesek kan nggak ada. Nah, gini aja. Kita jawab yang B ya. Ini ada soal B-nya. Berapakah usaha pengirimannya? Jadi kita ngitung yang B dulu, nanti baru masuk ke yang soal A, ya. Nah, usaha oleh pengiriman kan min FG kali S. Tapi rumusnya usaha ini kan banyak ya. Ini ada 4 rumus dari rumus usaha ini ya. Nah, nanti adik-adik W ini, W gesek, ini bisa disamadengankan. Jadi bisa delta IK itu adalah min FG kali S. Ini bisa. Delta IP adalah min FG kali S. Itu juga bisa. Jadi bisa disamadengankan ini. Ya. Jadi maksudnya W oleh gaya gesek ini bisa adik-adik sebut delta IK aja. Jadi dengan kata lain, usaha oleh gaya gesek adalah delta IK. Boleh kok, boleh. Jadi ini boleh sama dengan. Ini untuk bidang datar ya. Jadi delta IK ini kan rumusnya EK2 min EK1 ya adik-adik. Kita tulis dulu. EK2 min EK1. Ini setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat ya. Setengah kali masanya 100 ya. 100 dikali, kan dia berhenti ya, kedudukan akhir 0, setengah kali 100, kedudukan awal 8 kecepatannya, 8 kuadrat. Nah ini 0 aja, min, ini 64 kali setengah, 32 kali 100, min 3200. Jadi hasil usahanya adalah min 3200 ya adik-adik ya. Nah nanti usaha yang didapat dari B ini adik-adik masukkan aja ke soal A. Jadi bisa disamadengankan. Jadi min 3200, koko substitusi ya istilahnya ini ke sini. Sama dengan min FG kali 20 ya jarak tempuhnya tadi. Nah ini minnya kita coret. Berarti FG-nya adalah, ini coret nolnya, 160 Newton. Gitu. Nah, misalkan kok ditanya soalnya berapakah koefisien gesek misal ya, berapakah koefisien gesek daripada lantainya atau jalannya gitu ya. Nah, itu nanti adik-adik FG-nya udah dapat, masukkan sini. Jadi nanti 160 koefisien gesek kali gaya normalnya adalah W ya. W-nya 1000 ini. Ya. Karena 100 kali 10 dikali 1000. Berarti koefisien geseknya 0,16. Misal ditanya ya, ditanya berapa koefisien gesek jalannya, koefisien gesek ya. Ini jangan lupa adik-adik, hukum Newton itu tetap diingat ya. Ini ada contoh soal berikutnya ya adik-adik ya. Ada sebuah peluru dengan massa, jadi massa peluru 4 gram. Ya ini kita jadikan kilo dulu ya, 0,004 kilogram bagi 1000 ya. Ditembakkan pada pohon besar. Jadi istilahnya ada peluru, jadi nanti ada pohon, tembak, istilahnya gitu ya. Oke. Dengan kecepatan 100. Jadi ini V-nya 100. Jika gaya gesekan saat peluru menembus pohon dianggap tetap sebesar 100 Newton, jadi gini. Jadi nanti pelurunya istilahnya tembus ya. Tembus ke dalam pohon dengan gaya gesekan sebesar 100. Berapa kedalaman lubang pada pohon yang tertembus peluru? Jadi nanti ditanya berapa S-nya ya. Jadi kita tanya S. Nah, kita logikanya gini. Ada peluru nembus pohon, enggak nembus ya istilahnya, dia nanti bersarang di dalam pohonnya ini berarti. Jadi istilahnya nanti peluru itu diam di dalam pohon. Jadi dengan kata lain logika kita, waktu peluru akan masuk ke dalam pohon itu V1, kita anggap seperti itu. Begitu peluru nanti ada di dalam pohon, nah ini pelurunya di sini ya, V2-nya kita nolkan. Istilahnya apa? Pelurunya kan berhenti, jadi pohon tembus, jrep, nanti kan ini berhenti pelurunya. Tidak mungkin, kalau dia tembus terus ya berarti tembus pohon, istilahnya gitu ya. Tapi ini kan ditanya berapa kedalaman lubang pohonnya yang ditembus oleh peluru. Jadi peluru ini logikanya adalah di dalam pohonnya ya, dia berhenti di dalam pohon. Nah kita bisa menggunakan teori ini lagi yang seperti tadi ya. Jadi W oleh gaya gesek min FG kali S. Nah di sini W-nya bisa diubah delta IK ya.
Jadi nanti ini setengah MV2 kuadrat. Ini ya. Ditanya S-nya ini nanti ya. Sama ya. Ini setengah kali, ini boleh koko nolkan langsung aja ya, karena V2-nya 0. Ya, karena V2-nya 0, ini 0 ya, langsung aja. Min setengah 0,004, V1-nya 100 di kuadrat ya. Min 100 kali S. Nah, ini jawabannya. Ini kan 100 kuadrat kan sama dengan 10.000 ya. 10.000 berarti ini 40 kali min setengah. Jadi 40 min 100S, ini coret ya. Ini 20. Jadi jaraknya 0,2 ya. Koko tulis aja ya, 20 bagi 100 0,2 meter. Atau bisa juga konversi ke senti ya, 20 senti misalkan. Itu ya. Ini istilahnya kalau ada peluru ditembakkan ke pohon. Ini kalau ada contoh soal berikutnya ya. Ada sebuah balok ditarik ke kanan, gaya pertama 40, ditarik miring sudut 60 derajat terhadap horizontal 60, ditarik berlawan arah dengan arah geraknya 20, ditarik tegak lurus ya ke atas ya, tegak lurus bidang ini 25 Newton. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada satu benda. Bidangnya licin. Nah, kalau ini misal bidangnya kasar, berarti ada gaya gesek. Loh, gaya gesek kita gambar nanti ke kiri, gaya gesek jika kasar ya. Nah, ini kan licin, nggak perlu gaya gesek. Jika usaha adalah 600 Joule, tentukan perpindahan yang dialami oleh benda ya. Ini pertanyaannya ya. Nah, kita langsung aja. Di sini karena kita bekerja gaya semua, lalu tahu usaha, berarti kita menggunakan rumus yang sigma F kali S berarti. Ya, gitu. Jadi nanti W, kita hitung sigma F-nya dulu aja ya. Nah, sigma F yang bekerja pada benda ini itu yang searah gerak ya. Kenapa? Usaha yang bekerja itu adalah yang diakibatkan oleh benda itu bergerak. Bergerak searah mana? Nah, kalau ini bidangnya datar, berarti kita harus memperhatikan gaya-gaya yang mendatar, bukan yang tegak lurus bidang, bukan. Kecuali kalau bidangnya ini bergerak naik, berarti nanti adik-adik memperhitungkan yang vertikal, ya, gaya-gaya yang vertikal. Nah, karena ini bidangnya mendatar, berarti gaya yang kita gunakan itu gaya horizontalnya, yang searah bidang, ya, gitu ya, ingat ya. Jadi usaha itu adalah yang bergerak, di mana benda itu bergerak, ya. Nah, ini F2-nya 60, kita proyeksi dulu ya. Jadi kalau dalam suatu vektor gaya yang dekat sudut itu dikali cos F2 cos 60, F2 sin 60. Nah, gini, berarti nanti sigma F yang kita buat itu yang horizontal aja ya. Karena ini gerak ke kanan, berarti posisi yang kita ambil ke kanan positif, ke kiri negatif. Ya, jadi nanti F1 ditambah F2 cos 60 dikurang F3. Kok yang ini kok nggak dipakai? Nggak usah. Berat benda pun nggak usah ya. Karena dia arah geraknya horizontal ya. Nah, nanti kita hitung dulu 40 60 ya. Ini 60 ya kali cos 60, F3-nya 20. Nih 40 cos 60 itu setengah ya, Adik-adik. Jadi ini 40 70 ya, ini kurangi 20 50 nih. Nah, berarti jumlah gaya yang bekerja pada benda ini yang searah gerak 50. Nah, untuk W itu kan sigma F dikali S. Nah, sigma F-nya ini 50 dikali S. Ya, ditanya ini perpindahannya berapa. W-nya tahu ya, 600. S ini sebenarnya bisa disebut jarak atau perpindahan ya dalam usaha ya. Ini bisa delta X atau S ya. Kita buat delta X bolehlah, ini kan perpindahan. Karena ini mendatar delta X, kalau vertikal delta Y gitu aja. Berarti nanti delta X-nya adalah 600 bagi 50 ya, istilahnya ini tak koko coret nolnya, 60 bagi 5 12 meter. Ini dapat. Gitu ya.
Jadi kalau kapan pakai yang sigma F kali S, kapan menggunakan ini, kok boleh nggak sigma F kali S-nya disama dengankan delta EK? Boleh. Misalkan ada benda ini bergerak dengan kecepatan tertentu, bergerak apa, sehingga menjadi kecepatan sekian, nah ini bisa. Jadi W yang kita dapat dari sini, ya bisa disama dengankan delta EK, bisa. Jadi semua W ini bisa disama dengankan. Kita masuk ke yang bagian ketiga ya adik-adik ya, mengenai hukum ya. Hukum kekeralan energi. Nah, hukum kekeralan energi ini bicara mengenai energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ya. Istilahnya M awal sama dengan M akhir ya, energi mekanik ya. Kenapa energi mekanik ini sama? Karena hukumnya kekal ya. Jadi energi mekanik dimanapun benda itu berada, di suatu titik manapun, itu nilainya sama ya. Nah, energi mekanik ini istilahnya, ini mekanik gitu ya, itu adalah energi total ya, bisa sebut sebagai EP ditambah EK, itu energi mekanik ya, energi total. Nah, jadi kalau ada M1 sama dengan M2, ini kita bisa sebut sebagai EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini konsep pertama ya. Jadi istilahnya ini yang pertama. Ini jika bidang itu licin. Maksudnya bidang itu licin, maksudnya dia melalui suatu bidang yang licin, tidak ada yang kasar. Jadi kalau ada istilah yang kedua, bidang kasar, berarti nanti teorinya adik-adik gini, M1 dikurangi gaya gesek oleh jarak sama dengan M2. Jadi istilahnya energi mekanik yang pertama ini berkurang sebelum mencapai titik akhir akibat adanya gaya gesek. Loh, kok berarti yang usaha oleh gaya gesek boleh kok disebut delta EM? Boleh. Misalkan kalau benda itu bergerak secara vertikal dan horizontal dari tempat ketinggian lalu jatuh ke tempat yang lebih rendah dengan kecepatan berbeda misalnya. Jadi nanti adik-adik bisa dibuat delta EM sama dengan min Fg kali S. Ini boleh. Kapan kita gunakan ini? Kalau benda itu istilahnya jatuh dari ketinggian sampai titik terendah ya, tapi ada bidangnya yang kasar misalkan gitu. Ini kasar. Kok yang kasar nggak mungkin yang melengkung? Nggak mungkin, nanti susah jaraknya. Ini kan jadi juring nanti ya. Jadi biasanya kasarnya itu di bidang yang mendatar-mendatar atau yang lurus, bidang lurus, bukan bidang yang melengkung. Biasanya gitu. Kalau enggak nanti S-nya yang susah kita ngitungnya ya. Ya, ini jika terjadi bidang itu kasar ya adik-adik. Loh, kok kalau misalkan ada pegasnya. Nah, ada pegas nih. Jika awalnya ini pegas, ada sebuah pegas ya, dikasih bebannya istilahnya ditekan ke pegas lalu dilepas. Nah, dilepas nanti dia mental ya istilahnya. Nah, ini bisa seperti ini. Nanti teori hukum kekeralan energinya EM1 ditambah energi potensial pegas yang setengah K delta S kuadrat itu ya sama dengan EM2. Nah, gini ya. Loh, kok ini kalau pegas di awal, ini kalau jika pegas di awal ya, pegas di awal, maksudnya ini bendanya ya ditekan lalu dilepas. Nah, ini pegas di awal. Loh, kok bisa enggak pegasnya di akhir? Jadi dibalik ya. Jadi benda ya bergerak lalu nanti numbuk pegas. Istilahnya ini ada pegasnya terakhir. Nanti nyentuh pegas nih. Pegasnya ketekan, tung gitu ya. Jadi istilahnya ketekan nih pegasnya. Nah, nanti bisa rumusnya gini. M1 sama dengan M2 ditambah EP pegas. Ini kalau pegas di akhir. Ya, loh, kok kalau gimana kalau ada gabungan, ada pegas, bidangnya kasar. Ini untuk bidang licin ya, yang aku sebutkan tadi ya. Kalau misalkan ini ada bidangnya kasar, nanti adik-adik sama teori seperti nomor 2. Nanti M1 ditambah EP pegas dikurangi Fg kali S gitu. Ini kalau pegas di awal. Kalau pegas di akhir kok M1 dikurangi Fg kali S sama dengan M2 tambah EP pegas. Jadi logikanya gaya gesek itu jika kasar itu selalu ada di depan ya, maksudnya mengurangi daripada energi mekanik yang pertama. Itu kalau ada bidang kasarnya. Ini Koko ambilkan rumus jika pegasnya di awal ya,
lalu benda ini ditekan lalu dilepas, tapi bidangnya kasar ya. Nah ini, terus nanti bendanya mungkin di sini berhenti Nanti kita akan menggunakan teori yang ada gaya geseknya ya. Jadi nanti M1 ditambah EP pegas dikurangi FG kali S. S ini adalah jarak tempuh kasarnya ya, bidang kasarnya saja, nggak semua bidangnya yang licin nggak usah dihitung ya. Terus sama dengan M2. Nah ini teorinya ya, kalau ada kasar ada pegas. Ini Koko udah ngasih semua istilahnya, ini adalah yang normal, licin nggak ada pegasnya. Ini kasar, ini pegas tanpa, ini licin ya, ini pegas kalau kasar gitu ya. Lu kok kalau yang pegasnya di akhir ya apa? Nanti M1 dikurangi FG kali S, ini Koko tambahin juga aja ya, biar lengkap dah. Ini ada beban, terus lalu nih ada pegas, pegasnya ketekan. Nah ini, nanti ini M1 dikurang FG kali S sama dengan M2 ditambah EP pegas. Dah, itu teorinya. Ini untuk hukum kalian energi ya. Mungkin adik-adik pada umumnya yang sering dibahas di sekolah adalah yang ini, yang hukum pertamanya, bidangnya licin tanpa ada apapun. Ini kalau ada contoh soal untuk mengenai hukum kalian energi ya. Ada benda dilepaskan dari titik A, jadi ini dijatuhkan atau dilepaskan ya. Jadi yang kata lain nanti V di titik A 0 ya. Nah, nanti pertanyaan Koko, berapakah V di B dan berapakah V di C? Jadi Koko tanya kecepatan di B dan kecepatan di C ya. Nah sekarang gini, ini adik-adik benda A ada di ketinggian 2 meter, benda C ada di ketinggian 1 meter, titiknya ya maksudnya titik C dan titik B ada di dasar. Nah kalau kita mau nyari kecepatan, bukan nyari usaha ya istilahnya. Kalau adik-adik tujuannya mau mencari usaha, kita masuk ke konsep yang nomor 2. Kalau tujuannya adik-adik mau mencari kecepatan, ada beda tinggi, kita menggunakan konsep yang ketiga. Jadi konsep ketiga ini istilahnya ada benda yang dilepaskan dari suatu ketinggian dengan kecepatannya yang berbeda-beda pula ya. Ya, ini bidangnya semua licin ya. Jadi istilahnya tidak ada yang kasar. Jadi kita menggunakan konsep yang pertama ya. Itu. Ini licin ya. Nah, nanti ini EPA tambah EKA gitu ya. Sama dengan EPB tambah EKB ya. Kok ini kan 1 dan 2, terserah adik-adik boleh titik 1 titik 2, titik A titik B boleh. Nah, EPA rumusnya kan MGHA. Nah, untuk acuan kita tanah ya. Jadi tanah jadi acuan kita. Jadi maksudnya apa kok? Nanti H di sini 0. Berarti dengan kata lain hanya B 0 nanti. Ya, kita ambil acuan tanah aja. Loh kok kalau aku ambil acuan C boleh? Boleh, berarti nanti C-nya hanya C 0, tapi hanya B nanti minus 1, min 1. Nanti hanya A 1 meter kalau acuannya di C. Jangan ya, kita lebih baik ambil acuan yang paling rendah aja gitu, lebih aman ya. Nah nanti ini masanya kita bisa coret. Nanti ini 10 dikali 2. Ini A nya 0 ya kecepatannya. Langsung aja. Tinggi B kan 0, kita nolkan juga aja ya. Nah ini kan 20. Jadi 40 ya, dikali 2 gitu ya. Jadi VB nya ini akar 40 ya. Berarti 2 akar 10. Nah, ini. Loh kok kalau mau nyari kecepatan di C gimana? Nah kalau mau nyari kecepatan di C, adik-adik bisa langsung juga sama. Boleh MB sama dengan MC boleh. Ya. Atau MA sama dengan MC juga boleh. Ya, jadi bisa MBMC atau MAMC sama, boleh kok, sama aja ya. Kalau MBMC kita bisa terapkan aja EPB ini ya. Nanti EPB nya 0 ya, langsung aja ya. Ini setengah kali M VB di kuadrat, nanti Koko tulis dulu aja ya. Sama dengan setengah M VC kuadrat MGHC gitu ya. Ini masanya bisa coret. Ini ya. Ini VB-nya kan VB kuadratnya 40. Kok ambil data di sini aja ya. Langsung 40 ini ya. Jadi nanti setengah
kali 40 setengah kali VC kuadrat 10 tinggi C 1 meter ya. Setengah kali 40 ini 20 ya. Ini gue tulis saja. Ini 10, 20 kurangi 10 ini 10. Ini 20 ya. Berarti VC kuadrat adalah 20. Akarnya 20 ya. 2 akar 5 ya. Ini jawabannya. Ini ada contoh berikutnya ya. Sebuah benda dijatuhkan bebas dari ketinggian 200 meter. Jadi ada benda ini jatuh bebas. Kok apa artinya jatuh bebas? Berarti V-nya 0. Di sini 0. Dari ketinggian 200 meter. Ya. Hitung kecepatan dan ketinggian benda. Jadi nanti tanya V dan H ya. Saat EK-nya 4 kali EP. Jadi maksudnya saat EK sama dengan 4 kali EP. Jadi nanti tanya ini ya. Berarti ini tanyanya misalkan Koko ini anggap titik A. Berarti tanyanya VB dan HB saat EKB 4 kali EPB. Nah, gitu ya maksudnya ya. Jadi nanti Koko ada gambar di sini adalah titik B. Titik B ya maksudnya. Nah, ini. Jadi nanti hanya A itu 200 meter. Nanti tapi hanya B ditanya berapa. Sama V-nya juga ya. Itu maksudnya. Nah, kalau ada soal seperti ini ya adik-adik sama. Ini kan istilahnya ada kecepatan berbeda, tingginya berbeda, kedudukan titiknya lah istilahnya. Kedudukan titik yang berbeda, kita pakai yang EM ya. Langsung. Jadi EMA sama dengan EMB. Nah, EMA nanti ini EPA tambah EKA. Nah, EPA-nya nanti MG hanya A. Ini setengah MVA kuadrat. Nah, EPB sama EKB-nya Koko biarkan aja. Karena dia mintanya EKB adalah 4 kali EPB. Jadi nanti kita substitusi langsung dalam bentuk EP dan EK gitu ya. Jadi nanti ini nggak bisa dicoret masanya ini. Jadi nanti ini istilahnya M 10 hanya A 200 meter ya. Tapi ini 0 karena V-nya A 0 jatuh bebas dijatuhkan dari titik A. Nah, nanti ini biarkan aja EPB. Nanti EKB-nya substitusi ya. Jadi nanti substitusi ini 4 EPB. Jadi nanti ini 5 EPB. Ini kan 2000 M ya. Kali M maksudnya ini ya. Jadi 2000 kali M, 5 kali M kali G kali hanya B. Ini coret. Ini 5 kali 10. 200 bagi 5 hanya B 40 meter ya. Nah, kalau mau ini meter ya, ini satuannya ya, bukan 40 kali M. Nah, kalau mau mencari EKB atau V-nya B, kita terapkan aja di situ. Kan EKB adalah 4 kali EPB. Kita udah mulai bisa masukkan. Kan hanya B udah tahu ini. Jadi nanti setengah M VB kuadrat 4 kali M G hanya B, ini coret masanya. Setengah VB kuadrat 4 kali 10 kali 40 ya. Hanya B. Oke. Berarti setengah VB kuadrat ini 1600. Berarti VB kuadratnya adalah kotak sini ya. 3200. Jadi VB-nya 40 akar 2 ya. Ini ada contoh berikutnya ya adik-adik. Ada balok bermasa 0,5 kg diletakkan di atas meja licin. Jadi nanti ada balok massa 0,5 kg meja licin ya. Dikaitkan dengan sebuah pegas. Jadi nanti ini ada pegasnya. Itu ya, istilahnya ada pegas. Mendatar dengan konstanta pegas, jadi diberikannya 200. Jika pegas ditekan sejauh 4 cm, nah ditekan sejauh 4 cm, kita anggap ini sebagai delta X ya, 0,04 meter ya. Tentukan kecepatan balok ketika melalui titik setimbang. Jadi maksudnya logikanya gini. Jadi ini pegasnya ditekan ya.
Ini. Lalu kan pegas kalau udah ditekan, nanti kan dia apa istilahnya kalau dilepas kan kedorong lagi, pegasnya istilahnya gini. Jadi kembali ke titik awal. Itu namanya titik setimbang yang dimaksud itu. Jadi Koko gambar ulang, ini bendanya gini. Nanti pegasnya itu istilahnya seperti kembali ke posisi semula. Nah, gitu ya. Di mana kecepatan ini berapa nilainya gitu. Nah, kita ambil aja hukumnya yang pegas ini, boleh. Jadi nanti M1 tambah EP pegas sama dengan M2. Hah? Kenapa bisa kok? Kan istilahnya ada pegas, lalu tanya berapa kecepatan ketika di titik setimbangnya ini. Jadi anggaplah ini V2-nya. Loh kok V1-nya berapa? 0. Kenapa 0? Istilahnya kan dia ditekan, beban ditekan, ke pegas ini kan diam. Jadi dia tidak gerak, kemudian dilepas. Nah, waktu dilepas itu nanti muncul kecepatannya itu V2-nya. Ya. Nah, ini jadi EP1, EK1 setengah. Nah, gini ya. Nah, EP1 ini 0. Kenapa 0 kok? Karena posisi benda ini kan horizontal di tanah istilahnya. Lain kalau misalnya bidang miring, ada pegas, lalu ditekan, dilepas, naik gini, itu berarti ada EP-nya, ya, punya ketinggian. Nah, ini nanti ini 0. Jadi nggak ada ketinggian ya, maksudnya aku EP-nya 0. Ini juga 0, EP2-nya. Nah, ini ditanya ya, berapa kecepatan yang kedua. Oke. Ini 0, EK1 kan juga 0 ya sebenarnya ya, karena dia diam. Langsung kita isi ya, setengah, K-nya 200, delta S-nya 0,04 di kuadrat, setengah, masanya 0,5. Nah gini ya, ini kan 100, setengah kali 200. Ini kan boleh Koko tulis gini aja ya, 16 kali 10 pangkat min 4. Karena ini 4 kali 10 pangkat min 2, 4 di kuadrat 16, 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 4 ya, kalau di kuadrat gitu. Ini Koko tulis setengah kali setengah, seperempat gitu aja ya, biar ngitungnya gampang. Ya, setengah itu kan setengah, maksudnya 1/2, 1/2 kali 1/2, seperempat. Berarti ini 16. Ini 64 ya berarti, dikali 4 gini. Jadi V2-nya adalah akar. Jadi V2-nya adalah 8 10 min 1 ya, atau 0,8. Ya. Loh kok kadang aku di sekolah tuh diajari langsung gini kok. EK adalah EPP. Misalkan di sekolah diajari gini, EPP adalah EK. Boleh sebenarnya. Ini khusus kalau posisi bendanya itu horizontal. Horizontal, lalu ditekan, lalu dilepas, berapakah V-nya? Bisa, adik-adik boleh langsung. EPP sama dengan EK ini boleh. Jadi nggak perlu pakai ini, boleh. Ya, jadi maksudnya aku langsung setengah K delta S kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat. Ini boleh. Ya, boleh. Kok kenapa Koko susah-susah gini? Ini Koko ngajari kalau nanti adik-adik ketemu bidangnya yang miring, kan punya ketinggian. Nanti biar paham nih sekalian, ya. Ini ada contoh soal berikutnya. Ini ada istilahnya beban yang digantung pada tali, ya. Istilahnya nanti begitu di titik terendah ini dipukul lah, bendanya dipukul sehingga nanti bergerak ke titik B ya. Nanti kau tanya berapa kecepatan di B? Ini dipukul dengan kecepatan 6 meter per sekon. Dengan panjang tali 2 meter ya ini. Ini posisinya adik-adik boleh menggunakan EM juga, boleh. Ya, nggak perlu pakai yang pegas, ini kan ada pegasnya, nggak ada bidang kasarnya ya. Jadi nanti ini kita bisa buat sebagai EMA sama dengan EMB ya. Nanti ini EPA tambah EKA, EPB tambah EKB. Loh kok acuannya mana? Acuannya titik A aja ya. Jadi nanti hanya A itu 0. Loh kok berarti hanya B berapa? Nah nanti posisi tinggi B, ini kok ajarin ya. Nah ini kan bisa dibuat Pitagoras ya, misalnya dari titik ini posisi Pitagoras. Jadi ini untuk posisi sebuah Pitagoras, kita gambar ulang ya. Ini ada sudut 60 derajat,
ini kan istilahnya panjang tali ya. Panjang tali itu nggak mungkin berubah ya kan. Kalau beban digantung gini kan talinya ikut menyimpang sama. Ini istilahnya sudut simpangan ya, sudut simpangan nih istilahnya. Jadi kalau ini L, ini kan depan sudut. Depan sudut itu istilahnya kalau dalam Pitagoras, sebuah Pitagoras itu adalah sinus. Sin adalah depan termiring. Koko langsung aja ya, adik-adik boleh ngafalkan aja. Ini bisa L dikali sin 60. Jadi depan sudut. Jadi jika samping sudut, ini bisa disebut L kali cos 60. Gitu ya. Loh kok kalau 60-nya di sini gimana? Kalau 60 di sini, berarti ini L cos 60, yang ini L sin 60. Jadi intinya depan itu dikali sin, samping dikali cos. Ini sisi miring kan? Jadi ini alas sama tingginya. Ya, bisa seperti itu. Oh kok berarti ini adalah L dikali cos 60. Ya kan? Nah, ini semua adalah L. Kan gitu. Berarti kau tanya, berapakah hanya B? Berarti hanya B adalah L dikurangi L cos 60. Ya kan? Logikanya gitu. Ini kan tingginya anggaplah L. Ini L cos 60. Berarti hanya B L dikurangi L cos 60. Ya, aku putus sini. Berarti hanya B adalah L dikurang L cos 60. Nah, panjang tali ini kan diketahui 2 meter nih. 2 kurangi 2 cos 60 setengah ya. Jadi 2 dikurangi 1 meter nih tinggi B. Kita mulai masukkan ya. Titik A sebagai acuan hanya A0. Berarti EP A0 aja ya. Setengah M VA kuadrat. EPB MG hanya B setengah M VB kuadrat. Ini masanya kita coret aja. Berarti nanti setengah kali 6 kuadrat 10. Tinggi B udah kuku hitungkan ya. Jadi 1 meter tambah setengah VB kuadrat. Ini setengah kali 36 ya, ini 18 ya, setengah kali 36 18 berarti 8. Berarti 16 adalah, berarti kecepatan di B adalah 4, ini akarnya 16, Nah itu dapat. Jadi kalau ada beban digantung, cara kerjanya seperti ini ya. Nanti adik-adik hitung hanya B ini ya. Cara ngitungnya, rumusnya boleh disebut, ini boleh rumusnya lah. Ini kalau ada beban yang digantung ya, pakai EM. Ini kok ada contoh gambar langsung ya. Ada benda bermassa 5 kilo dilepaskan dari titik A ya, melalui bidang melengkung ini dari ketinggian 2 meter. Ketika melewati bidang kasar, jadi nanti di sini ada kasar ya bidangnya. Ketika sampai di B, dia berhenti. Jadi titik B berhenti. Bergeraknya bidang kasarnya itu dari titik ini ya. Anggaplah ini ada sebuah titik C. Jadi bergerak dari C ke B, yang bidang datar ini. Kasarnya di bidang datar. Yang ini licin. Ya, yang melengkung ini licin. Berarti jika ada kasar, nanti adik-adik terapkan teori yang kedua ya. Jadi nanti ini titik A ke titik B. Jadi langsung aja boleh adik-adik nggak perlu ke titik C dulu. Nanti teori kasar nggak usah, langsung aja. Karena hukumnya energi mekanik itu kekal. Ya, jadi langsung MA, tapi di sini dikurangi. Ini SCB gitu ya, jarak C ke B. Yang kasar kan hanya C ke B. Ya, sama dengan EMB. Ini boleh. Nanti langsung aja ya. EPA. Nah gini, EPA-nya nanti MGHA. Udah gini ya. Hanya A kan 2 meter, massa 5 kilo. Jadi 5 kali 10 kali 2. Ini 0 ya, karena dilepaskan itu artinya V di titik A 0. Langsung 0 aja. Min FG itu kan mu gesek kali gaya normal kali SCB. Nah ini nanti ini 5, ini 0 juga ya, kan kedudukan di tanah hanya B 0. Kita 0 aja langsung. Karena ini berhenti, ini istilahnya berhenti ya, ketika sampai titik B berhenti. Berarti ini juga 0. Nah, gitu. Nanti langsung aja, ini 50 kali 2 ini 100. Min, koefisien gesek 0,2. Nah, gaya normal. Ini kok gambarkan aja ya, ada bebannya di sini. Kok gambar langsung. Ini ada N, ini ada W. Berarti N sama dengan W ya teorinya ya. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi N min W adalah 0, berarti N adalah W gaya normalnya. Berarti ini boleh ganti W. Kita hitung aja dulu ya. Masanya kan 5 kilo. 5 kali 10 ya. W-nya 50.
Berarti gaya normalnya 50 ini. Kali 50 kali SCB sama 0. Berarti 100 min 10 SCB ya. Berarti 100 sama dengan 10 SCB. Berarti jarak tempuh di bidang mendatar itu adalah 10 meter. Ya, jadi yang di bidang kasarnya. Ini kalau ada sistem posisi jika dia kasar. Ini adik-adik, Koko ada tambahan untuk usaha ya. Usaha yang pada umumnya, rumusnya W. Itu daya dikali waktu. Kenapa Koko taruh di bagian ini? Ini istilahnya kan rumus umum. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan yang hukum Newton. Tapi kok ini boleh nggak usaha ini disama dengan kan delta IK, disamakan delta IP yang sebelumnya? Boleh. Ini boleh. Ya, ini P itu daya, T itu waktu ya, dalam detik. Jadi kalau adik-adik diberitahu memiliki sebuah benda memiliki daya sekian, bergerak dalam waktu sekian detik, jadi adik-adik boleh P kali T, lalu ditanya mungkin benda itu bergerak dengan kecepatan mula-mula sekian, kecepatan akhirnya berapa? Bisa langsung delta IK sama dengan P kali T. Ini boleh, ini tambahan ya, karena pada umumnya rumusnya kan usaha itu daya kali waktu. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.